Halo guys, selamat datang kembali di channel Bahas Anime. Dalam video part kedua ini, kita akan menyaksikan kunoichi terkuat dari desa Iwagakure, Otogakure, dan terakhir Konohagakure. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Jika Anda berpikir jumlah kunoichi di desa-desa sebelumnya berjumlah sedikit, maka di desa Iwagakure jumlahnya bahkan lebih sedikit lagi. Namun, masih ada beberapa tokoh yang meninggalkan jejak dan layak disebutkan dalam daftar ini. Yang pertama adalah Suzume Bachi, karakter yang hanya muncul di episode filler Naruto. Namanya dalam bahasa Jepang berarti tawon, dan sesuai dengan itu, ia memiliki keterampilan unik yang berkaitan dengan pengendalian serangga, khususnya tawon. Suzume Bachi juga menggunakan teknik racun dalam pertempuran, menciptakan gaya yang cukup mirip dengan Shino Aburame dari Konohagakure. Meskipun ia hanya karakter filler, ia pernah menyebabkan masalah besar bagi generasi Genin, sekaligus meninggalkan kesan sebagai kunoichi yang berbahaya. Di era Boruto ada sosok Kirara, seorang kunoichi yang menggunakan manipulasi ilusi serta keterampilan yang cukup mirip dengan genjutsu. Meskipun ia tidak digambarkan sebagai tokoh yang sangat menonjol, Kirara tetap terbukti merepotkan dan berbahaya dalam pertempuran, dan berkontribusi pada beragam kemampuan desa Iwagakure. Namun tanpa banyak perdebatan, kunoichi terkuat Iwagakure tidak diragukan lagi adalah Kurotsuchi. Dia bukan hanya cucu perempuan Onoki, Tsuchikage ketiga, tetapi juga putri dari Kitsuchi. Dan dengan demikian dilatih sejak usia muda oleh beberapa master terbaik desa. Kurotsuchi sangat terampil dalam pelepasan tanah, dan yang paling penting, dia memiliki dua jenis Kekkei Genkai yang langka, yakni pelepasan elemen lava yang memungkinkannya untuk menciptakan lava cair yang merusak. Selain itu ada juga pelepasan elemen kalsium. Itu adalah variasi unik yang dapat mengubah tanah dan batu menjadi material seperti kapur, sekaligus memadatkan atau menyegel lawan, bahkan menguras energi mereka. Meskipun Kekkei Genkai-nya tidak banyak ditampilkan dalam anime, namun setiap kali dia muncul, Kurotsuchi membuktikan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Selama Perang Ninja Besar keempat, bahkan tanpa banyak waktu tayangan yang ditampilkan, ia tetap menunjukkan kemampuan yang unggul. Dan meskipun dia sering dibandingkan dengan Tsuchikage legendaris lainnya, karena dianggap paling lemah, dalam lingkup kunoichi desa Iwagakure, Kurotsuchi tentu saja yang terkuat. Otogakure adalah desa yang didirikan oleh Orochimaru dan juga tempat di mana banyak eksperimen dan shinobi khusus dikumpulkan. Meskipun tidak banyak kunoichi yang muncul, mereka yang muncul tetap meninggalkan kesan yang tak lupakan. Yang pertama disebutkan adalah Karin, dengan kemampuan merasakan cakra yang luar biasa dan kekuatannya untuk menyembuhkan sekutu dengan membiarkan mereka menggigit tubuhnya. Di sampingnya ada Guren, seorang ahli pelepasan kristal, serta Kekkei Genkai unik yang hanya dimiliki olehnya. Namun baik Karin maupun Guren, mereka biasanya beroperasi di markas tersembunyi Orochimaru, daripada benar-benar tinggal atau terikat langsung dengan desa suara. Ada lagi sosok yang lebih representatif yang muncul selama ujian Chunin. Dia adalah Kinsuchi, rekan satu tim Zaku dan Dosu. Kin menggunakan genjutsu berbasis suara dengan lonceng dan getaran, yang pernah menjebak lawan dalam ilusi berbahaya. Namun kekuatannya tidak cukup untuk dianggap luar biasa. Kinsuchi meninggal secara tragis, kemudian dibangkitkan oleh Orochimaru melalui Edo Tensei, dan bahkan dikalahkan oleh Shikamaru Nara dengan cara yang agak memalukan. Oleh karena itu jelas dia tidak dapat mewakili puncak kekuatan desa Otogakure. Namun orang yang benar-benar pantas menyandang gelar kunoichi terkuat dari desa Suara adalah Tayuya, anggota dari 4 pengawal elit Orochimaru dari desa Suara. Dengan seruling iblisnya, Tayuya dapat menjebak musuh dalam genjutsu suara yang sangat sulit untuk dihindari, yang secara bersamaan mengendalikan 3 monster besar yang dikenal sebagai Doki, sekaligus menciptakan tekanan yang sangat besar di medan perang. Dalam pertempurannya melawan Shikamaru, Tayuya tidak hanya mengalahkan kejeniusan taktis desa Konoha dengan Dokinya, tetapi juga menggunakan genjutsu suaranya dalam kombinasi dengan segel kutukan, tanda kutukan Orochimaru, untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Jika bukan karena kedatangan Temari tepat waktu, Shikamaru kemungkinan besar dapat dikalahkan.
Yang penting dari kekuatan Tayuya tidak hanya terletak pada genjutsunya, tetapi juga pada kombinasi sempurna antara serangan fisik melalui monster doki dan manipulasi suara strategisnya. Dia bisa secara bersamaan mengendalikan pikiran dan mengalahkan tubuh, sehingga musuh-musuhnya hampir tidak punya jalan keluar. Dan karena alasan ini, sudah sepatutnya Tayuya dianggap sebagai kunoichi terkuat desa Otogakure. Sekarang, kita sampai pada desa yang paling banyak diperdebatkan, dan juga desa yang menghasilkan jumlah kunoichi kuat terbanyak di seluruh dunia Naruto. Di antara mereka, saya akan memilih 3 tokoh representatif untuk dianalisis. Yang pertama adalah Hinata Hyuga. Dengan Byakugan dan penguasaan Juken, tinju lembut, Hinata menunjukkan fleksibilitas yang cukup besar di medan perang. Dia memiliki pertahanan yang disempurnakan dan serangan tepat yang secara langsung menutup titik-titik cakra Tenketsu yang dapat melumpuhkan lawan-lawannya. Selain itu, Hinata adalah sensor cakra yang sangat baik berkat Byakugannya. Namun, potensinya tidak pernah sepenuhnya dikembangkan karena sifatnya yang lembut dan ketidaksukaannya terhadap pertempuran. Hinata jarang berlatih secara ekstensif dan jarang ikut serta dalam pertempuran besar. Pada saat serial Boruto, dia telah sepenuhnya meninggalkan jalan ninja untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Karena alasan ini, Hinata tidak dapat dianggap sebagai kunoichi terkuat desa Konoha. Kandidat selanjutnya tentu saja Sakura Haruno. Di bagian awal serial Naruto, Sakura dianggap lemah. Tetapi memasuki seri Shippuden, dia mengalami transformasi lengkap setelah berlatih langsung di bawah Tsunade Senju. Sakura menguasai kekuatan yang ditingkatkan cakra, serta melepaskan pukulan yang menghancurkan. Dengan kendali cakra absolutnya, dia menjadi ninja medis papan atas yang bisa dibilang kunoichi medis terkuat dalam sejarah. Sakura juga memiliki kekuatan segel 100 yang memungkinkannya untuk meregenerasi bahkan luka fatal selama pertempuran. Dan dia bisa memanggil Katsuyu seperti gurunya. Bukti paling jelas, selama Perang Ninja Besar keempat, Sakura tidak hanya bertahan sampai akhir, tetapi juga mendaratkan pukulan langsung pada Kaguya Otsutsuki, serta memainkan peran penting dalam menyegel Dewi Kelinci. Namun, jika mempertimbangkan seluruh sejarah Konoha, nama yang paling pantas adalah Tsunade Senju. Sejak usia muda, Tsunade adalah seorang jenius, bertarung dalam Perang Ninja Besar kedua, dan bersama Jiraiya dan Orochimaru, mereka menjadi salah satu Sannin legendaris. Sejak penampilan pertamanya di bagian awal serial sebagai Hokage kelima, ia menunjukkan kekuatan yang luar biasa, pukulan yang menghancurkan tulang, ninjutsu medis yang hebat, dan kecerdasan yang luar biasa. Ia menyelamatkan nyawa Choji, Kakashi, Rock Lee, dan banyak ninja lainnya. Dalam seri Shippuden, Tsunade mengejutkan penonton ketika ia membagi cakranya melalui Katsuyu untuk menyembuhkan seluruh Konoha selama invasi Pain. Terutama di Perang Ninja Besar keempat, Tsunade menghadapi Uchiha Madara secara langsung, selamat dari tusukan pedang Susanoo yang menembus perutnya dan bahkan menghancurkan tulang rusuk Susanoo Madara dengan pukulannya, sebuah prestasi yang sangat-sangat langka. Oleh karena itu, perdebatan tentang kunoichi terkuat desa Konoha seringkali berpusat pada Sakura dan Tsunade. Meskipun Sakura mungkin melampaui Tsunade dalam beberapa aspek seperti kontrol cakra yang perfect dalam hal kekuatan puncak, namun Tsunade masih unggul berkat cadangan cakranya yang besar dan daya tahannya yang luar biasa, sebagian besar karena garis keturunan Senju dan Uzumaki-nya. Karena alasan ini, Tsunade Senju masih dianggap sebagai kunoichi terkuat dalam sejarah Konoha. Meskipun demikian, Konoha juga memiliki banyak kunoichi kuat lainnya. Mito Uzumaki, yakni istri pertama Hashirama dan mantan Jinchuriki ekor 9, lalu ada Ino Yamanaka dengan teknik pikiran klannya, Kurenai Hui seorang spesialis genjutsu, Tenten seorang ahli persenjataan, dan Anko Matarashi, mantan murid Orochimaru. Kita beralih ke generasi Boruto, ada Sarada Uchiha yang saya yakini pasti akan menjadi kunoichi terkuat Konoha berkat Sharingan dan kemampuan bertarung luar biasa yang diwarisi dari klan Uchiha. Kunoichi dari desa mana yang paling kuat menurut Anda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian menikmati uraian ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menyelami dunia anime lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.